Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan makalah kami yang berjudul About the Country of One Mind. Belanda yang memiliki nama lengkap Kerajaan Belanda, Kingdom of the Netherlands, ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negaranya seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri. Ibu kota Belanda adalah Amsterdam. Kepala negara Belanda yaitu Raja Willem Alexander yang sudah menjabat sejak 30 April 2013. Belanda dikenal sebagai negara liberal dengan penduduk yang umumnya menganut agama Kristen. Luas negara Belanda yaitu 41.543 km persegi. Untuk letak astronomis negara Belanda terletak pada 50 derajat lintang utara sampai 53 derajat lintang utara dan 30 derajat bujur timur sampai 70 derajat bujur timur. Dengan kondisi ini menyebabkan wilayah negara Belanda memiliki iklim subtropis. Batas wilayah negara Belanda di sebelah utara berbatasan dengan Laut Utara dan sebelah timur ada berbatasan dengan Jerman. Di sebelah selatan berbatasan dengan Belgia. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Utara. Gunung di negara Belanda. 1. Pietersburg Maastricht yang terletak di munisipalitas Maastricht dengan ketinggian mencapai 171 meter. 2. Grubberg yang terletak di munisipalitas Rhenen, provinsi Utrecht dengan ketinggian mencapai 53 meter. 3. Valserberg yang terletak di provinsi Limburg dengan ketinggian mencapai 323 meter. 4. Duivelsberg yang terletak di kota Mia Bergen dan di provinsi Belanda Gelderland dengan ketinggian mencapai 76 meter. Selanjutnya yaitu danau di Belanda. 1. Danau Ixelmer atau Danau Ixel. Danau Ixelmer adalah sulung pedalaman tertutup di Belanda Tengah yang berbatasan dengan provinsi Flevoland. Danau ini memiliki luas 1.100 km persegi dengan kedalaman rata-rata 5,5 meter atau 18 kaki. Ixelmer merupakan danau kelima terbesar di Eropa. Yang kedua, Danau Maastricht. Danau Maastricht adalah danau yang tampak terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan hingga membentuk wadah air besar. Danau ini terletak di provinsi Utrecht. Yang ketiga, Danau Vinkeveensplessen. Vinkeveensplessen merupakan danau yang terdiri dari kumpulan air yang besar dan pulau-pulau pasir yang dihiasi rumah-rumah, kayu, dan pohon. Danau ini merupakan daerah populer untuk liburan. Penduduk Belanda memiliki 3 suku. Yang pertama, suku Fries yang berada di bagian barat. Yang kedua, suku Saksi di bagian utara dan timur laut. Serta ketiga, suku Frankish yang berada di bagian selatan. Bangsa Belanda, bahasa Belanda, Nederlanders merupakan bahasa asli Belanda yang secara genetik dan budaya terikat erat dengan suku Germanik. Jumlah penduduk. Saat ini penduduk Belanda telah menembus angka 17.715 jiwa. Mata pencaharian. Mata pencaharian negara Belanda mayoritas bergerak di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Angka pertumbuhan penduduk. Pada tanggal 1 Januari 2017, penduduk negara ini mencapai 17.600.000 jiwa. Tingkat pertumbuhan 0,39%. Tingkat kelahiran 10,3. Tingkat kematian 8,78. Tentang ekonomis, budaya, dan sosial negara Belanda. Sosial. 1.
Toleransi antar masyarakat tinggi. Negara Belanda memiliki penduduk yang beragam dan memiliki banyak agama berbeda-beda. Namun sisi toleransinya sangat tinggi sekali. Semua memiliki hak dan orientasi untuk tidak saling mengganggu. Tempat ibadah berbagai agama bahkan terbangun dengan baik tanpa larangan sama sekali. Tidak ada larangan dalam memeluk agama khusus di negara ini. Semua memiliki hak yang jelas dan tidak ada gangguan sama sekali. 2. Tingkat disiplin tinggi. Rasa bertanggung jawab bagi masyarakatnya tidak perlu diragukan sama sekali. Bahkan terkenal hingga mancanegara akan hal ini. 3. Kebiasaan individualis. Ketika pergi ke Belanda, Anda akan merasakan langsung bahwa mereka memiliki prinsip kuat. Biasanya mereka akan serba seperlunya saja, bahkan pada orang lain yang dikenal atau tidak. Sikap mereka memiliki kecenderungan mandiri ekonomi. Kehidupan sosial masyarakat Belanda secara ekonomi, negara ini memiliki kemajuan yang lebih baik daripada negara maju lainnya. Tidak hanya itu saja, negara ini memiliki ekspor hasil dari pertanian yang sangat baik dengan banyak variasi. Masyarakat Belanda juga memiliki penghasilan yang tinggi. Budaya. 1. Kehidupan sosial masyarakat Belanda juga terkenal sebagai pencipta karnaval. Pada perayaan khusus terdapat beberapa cara khusus dan menjadi libur untuk semua pekerjaan. 2. Budaya bersepeda. Sepeda digunakan di negara Belanda sebagai transportasi utama untuk bekerja di dalam kota. Peninggalan negara Belanda. 1. Museum Het Rembrandthuis atau Rembrandthuis yang terletak di bekas rumah di Jodenbraesstad di pusat kota Amsterdam. Museum ini memiliki seni kontemporer oleh Marlena Dumas, Reinder Hoogman, Iri Zambel, dan Timothy Voges. 2. Kincir angin di Kinderzicht Elshot yang terletak di desa Kinderzicht sebagai situs warisan dunia tahun 1997. Situs ini menggambarkan semua fitur khas yaitu tanggul, waduk, stasiun pompa, gedung administrasi, dan rangkaian kincir angin. 3. Museum Van Gogh yang terletak di lapangan Museum di Borom, Amsterdam Selatan. Pada tahun 2015, museum ini meraih 1,9 juta pengunjung dan paling banyak dikunjungi kedua di Belanda. Pendidikan. Anak-anak di Belanda harus menjalani 8 tahun pendidikan dan 4 hingga 6 tahun pendidikan menengah, pendidikan dasar untuk anak dalam kelompok usia 4 hingga 12 tahun, dan wajib bagi anak-anak dari usia 5 tahun. Industri pertanian. Negara ini menempati peringkat kedua dalam ekspor global penduduk pertanian dan makanan setelah Amerika Serikat. Di tahun 2015, ekspor makanan mengalami peningkatan mencapai hampir 82,5 miliar euro. Energi. Negara Belanda adalah penghasil energi dan gas hijau terbesar di Eropa. Logistik. Saat ini, negara Belanda adalah salah satu pusat logistik paling maju dalam skala global. Oleh karena itu, menyimpan perusahaan yang berpotensi di bidang logistik akan membawa keuntungan yang signifikan. Sektor kreatif. Industri kreatif menjadi lahan yang menguntungkan untuk investasi di negara ini. Pengusaha internasional dipersilahkan untuk membuka perusahaan yang berpotensi di bidang arsitektur, desain, dan game online. Selanjutnya yaitu ekspor impor negara Belanda. Yang pertama yaitu impor. Belanda mengimpor beragam komoditas dari berbagai negara di seluruh dunia. Beberapa komoditas impor utama Belanda dan asal-usulnya antara lain. 1. Bahan bakar mineral. Belanda mengimpor sejumlah besar bahan bakar mineral termasuk minyak mentah dan produk minyak bumi. Asal mula impor bahan bakar mineral Belanda adalah Rusia, Inggris, dan Norwegia. 2. Mesin. Belanda juga mengimpor sejumlah besar mesin termasuk komputer, peralatan telekomunikasi, dan mesin industri. Asal mula impor mesin Belanda adalah Jerman, Cina, dan Belgia.
3. Mesin listrik. Belanda mengimpor sejumlah besar mesin listrik termasuk barang elektronik konsumen dan semikonduktor. Asal mula mesin listrik Belanda yang diimpor adalah Cina, Jerman, dan Taiwan. 4. Farmasi. Belanda juga mengimpor sejumlah besar produk farmasi termasuk vaksin, antibiotik, dan obat-obat lainnya. Asal-usul utama impor farmasi Belanda adalah Jerman, Belgia, dan Amerika Serikat. Selanjutnya adalah ekspor negara Belanda. Belanda adalah eksportir utama dari berbagai barang dan komoditas. Beberapa komoditas ekspor utama Belanda dan tujuan mereka mencakup 1. Mesin. Belanda mengekspor sejumlah besar mesin termasuk komputer, peralatan penyiaran, dan instrumen medis. Tujuan utama ekspor mesin Belanda adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Belgia. 2. Bahan kimia. Belanda adalah pengekspor utama bahan kimia termasuk farmasi, pupuk, dan plastik. Tujuan utama ekspor kimia Belanda adalah Amerika Serikat, Jerman, dan Belgia. 3. Minyak bumi yang dimurnikan. Belanda mengekspor sejumlah besar produk minyak bumi yang telah dimurnikan, termasuk bensin, diesel, dan bakar jet. Tujuan utama untuk ekspor minyak yang dimurnikan oleh Belanda adalah Inggris, Jerman, dan Prancis. 4. Kendaraan. Belanda juga mengekspor sejumlah besar kendaraan termasuk mobil, truk, dan bus. Tujuan utama ekspor kendaraan Belanda adalah Jerman, Belgia, dan Inggris. Penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.